Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini hari ke-18 dari bulan Ramadan, dan beberapa hari lagi kita akan memasuki al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir, dan ibadah saum sebagai ibadah yang kolosal. Yang kolosal itu yang sedemikian besar-besaran dan dilakukan dalam waktu yang lama dan tidak ada agama yang seperti itu. Bisa dibayangkan bagaimana kolosalnya, bagaimana berbarengannya orang bangun pada sekitar jam 3, bagaimana umat Islam berbarengan makan pada kurang lebih jam 4, bagaimana umat Islam seluruh daerah itu berbarengan untuk menahan diri dan makan dan minum, dan kemudian pada maghrib secara kolosal sekali semuanya berbarengan berbuka puasa, dan itu dilakukan dalam masa yang panjang, sebulan. Kita lihat bagaimana orang Hindu melakukan acara nyepi 1 hari. Kita lihatnya nyepi 1 lapangan terbang ditutup, menang, kemudian semua orang tidak melakukan kegiatan-kegiatan pada saat itu. Itu sudah menjadi sebuah kegiatan yang mengagetkan, hanya 1 hari saja. Sedangkan umat Islam melaksanakannya secara berbarengan, secara kolosal selama kurang lebih 1 bulan. Hadirin rahimahullah, yang juga mendidik kita sebagai didikan persatuan dalam umat Islam. Umat Islam dididik untuk barengan lapar. Oke, umat Islam dididik pada maghrib barengan subuh. Jadi bisa dibayangkan barengan udang, barengan makan, barengan lapar, barengan ini sebut oke barengan. Jadi umat Islam yang dididik kadek telah barengan di lapar. Berarti dulu barengan di sebut. Nah, mudah-mudahan masuk ke tapi dah doa nake. Alhamdulillahilladzi at'amana fa'ash ba'ana syariat itu merasa cukup, merasanya. Nah, karena kita akan memasuki imsak sebenarnya, dan ibadah saum Ramadan itu harus dianggap puncaknya adalah pada al-ashrul awakhir, dan kegiatan pada al-ashrul awakhir itu adalah kegiatan ibadah yang kita lakukan, di antaranya iktikaf dan kegiatan misalnya, di mana mukhul ibadah adalah Jumat. Intisari dan ibadah adalah doa. Kita lihat sholat rangkaiannya hanya dipenuhi dengan doa. Ibadah haji rangkaiannya banyak juga dipenuhi dengan doa, sehingga doa itu adalah mukhul ibadah.
tulisan dan ibadah yang kedua adalah inharul haqi wa hajati ilallah, ngadohirkeun kabutuh, ngadohirkeun kafakiran di hadapan Gusti Allah. Oleh karena itu tulisan pada subuh ini, kajian kita pada subuh ini, pertama kita mulai dulu dengan indahnya doa, dan nanti mudah-mudahan cukup waktunya kita menceritakan mengenai al-ashrul awakhir. Sesungguhnya Ramadan adalah bulan ketundukan, bulan harapan, bulan berderai air mata hamba-hamba Allah mendekat kepadanya taqarrub melalui bermacam-macam ibadah seperti sholat, saum, sedekah, doa, dan lain-lainnya. Doa merupakan ibadah agung yang telah lalai terhadapnya sebagian muslimin, menganggap enteng terhadap kedudukannya. Padahal doa adalah tali yang tersambung dengannya ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa dalam kajian dimulai dengan tarjih keutamaan doa. Doa merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala diperintahkan itu mengandung makna aman, mengandung makna kewajiban kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Malah dalam sebuah ayat Al-Quran biasanya kalau Nabi Muhammad ditanya, ada 13 ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi Yasalunaka itu ada 13 ayat dalam Al-Quran yang memakai yasalunaka. Nah, tatkala bertanya orang-orang kepada Nabi Muhammad, yasalunaka anil anfal, qul, jawab Muhammad, yasalunaka anil ruh, qul, yasalunaka madza tunfiqun, qul. Itu jawabannya. Katakan Nabi Muhammad, jawab oleh Muhammad. Tetapi tatkala faida salaka ibadi anni faqul, tidak faqul ini kali faida salaka ibadi anni, maka Allah langsung tatkala bertanya kepada Muhammad, hamba kami mengenai kami dekat. Tidak katakanlah oleh Muhammad bahwa kami dekat, seolah-olah tidak usah pakai lagi katakan saya langsung jawab, tidak. Kul, ini menunjukkan bagaimana dekatnya doa, tersambungnya doa dengan Gusti Allah. Uji mudawata dari dadakan. Doa merupakan ibadah. Doa bukan ibadah. Abu Dawud, Nasai, bukan bisa. Nasai, ya. Doa bisa menolak bala. Inna doa yang paru imma nazala wa imma lam yanzil. Doa itu bermanfaat terhadap apa yang terjadi. Sudah kejadian sakit, kita berdoa. Apamanya katipu, kita berdoa. Kehilangan, kita berdoa supaya ayah gantinan, apamanya itu. Doa itu bermanfaat terhadap apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Mugi Gusti kapayun ulah kieu, kan ada doa kita terhadap soal yang telah terjadi, dan doa itu bermanfaat untuk hal yang semoga anak saya menjadi anak yang soleh, semoga usaha saya nanti ke depan maju, itu untuk waktu yang akan datang. Fa'alaikum ibadallahi bidu'a. Maka kamu wahai hamba-hamba Allah haruslah berdoa. Sehingga Nabi sampai berkata, hatta bil qita'in sisi nakli. Kamu harus berdoa sampai kepada persoalan putusnya senal kamu.
senaon senal kedah bebeja ka Gusti Allah Gusti senal abdi boga mudah-mudahan si aya deui naonana janjina. Orang yang beres sholat dan kemudian dia pergi tidak berdoa ditewak ku Nabi. Ada orang yang habis sholat itu balik begitu, tidak berdoa, ditewak ku Nabi. Dan Nabi berkata, amma bika hajatun ilallah. Apakah kamu tidak punya keperluan kepada siapa? Kepada Allah. Ini di rumah Allah. Biasanya kayak imam bupati, kayak imam gubernur mengpun aja di rumahna sok aya we gitu proyek proposal permintaan atau apa. Ini di rumah Gusti Allah, silakan katanya berdoa. Doa bisa menolak, Allah akan membarengi, menyertai, mendampingi orang yang berdoa kepadanya. Maniyatullah akan di-backup oleh Allah. Innallaha ta'ala yaqul ana inda dzanni abdi bi. Saya bagaimana saja kami, bagaimana saja sangkaan hamba kami terhadap kami. Kalau kita mempunyai sangkaan Allah akan menjawab, maka Allah akan menjawab. Tapi kalau kita menyangka hati-hati Allah memang menjawab, maka Allah tidak akan menjawab. Kita harus betul-betul yakin. Wa ana ma'ahu, dan kami besertanya. Idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Qadha, kepastian qadar tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. La yuradul qada'u illa bidu'a, tidak bisa ditolak qadha. Qadha ada dua kan, ada qadha mubram, ada qadha ghair mubram. La yuradul qada'u illa bidu'a, tidak bisa ditolak qadha kecuali dengan doa. Wala yazid, dan tidak akan menambah bil umri, di dalam kepada umur, illa birru, kecuali kebaikan. Doa termasuk ibadah yang paling mulia. Laisa syai'un akrama 'ala Allah, tidak ada sesuatu yang lebih mulia menurut Allah minad du'ai, ketimbang doa. Orang yang berdoa menunjukkan dirinya benar-benar bertauhid. Orang yang berdoa kepada Allah menunjukkan dirinya benar-benar bertauhid kepada Allah. Lamun mentana ka anu sejen, berarti dia melakukan kemusyrikan. Kalau dia berdoa kepada Allah, betul-betul hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apabila seseorang berdoa kepada Allah, kemudian doanya tidak terkabul di dunia, maka tetap ia akan mendapatkan ganjaran di akhirat atas keikhlasannya dalam berdoa. Jadi jangan kita adab-adab berdoa. Al-jazmu bima yakin Allah ijabah. Yang pertama, berketapan dan yakin hati akan dijabah dari Allah. Idza da'a ahadukum, jadi harus yakin akan dijabah. Kita sanggup manusia Allah yang melaksanakan kehadiran kita celuput gitu. Bagi orang yang mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Agung zatna, agung sifatna, agung kekuasaanna, agung ajaranna. Kayak urang teh kita baru-baru sih ya. Awan lagi dilaksanakan lagi.
insita mugi Gusti rahmat abi bagi tersawe Gusti mangga urzuqni insita wa yaksa dia harus berazam harus berkeinginan yang kuat masalah tahu permintaannya anahu sesungguhnya Allah yang aku mayasya mengerjakan apa yang dia kehendaki laku pihak keadaan biasa maksa laku ke Allah. Bukhari Muslim. Hudurul qalbi hadirna hate wa adamul ghaflah dan tidak adanya kelalaian dan doa pada waktu doa. Ud'ullaha berdoalah kamu sekalian kepada Allah wa antum dan kamu sekalian muqinuna berkeyakinan bil ijabah akan ijabah. Kalau kita memang guru memang binatang dengan ketetapan hati bakal benar, tapi lamun imam bangun naon benar. Wa'lamu jengkanya hongjan barang keadaan Allah sesungguhnya Allah la yastajibu tidak mengijabah doaan sebuah doa min qalbin lahin dari hati yang lalai, hati yang malambe. Nah, anak-anak itu plak-plak gitu. Dengan representasinya gitu. Lamun kurang dipentak ku anak, dikeun kamui si anak teh dina naon? Dina suku itu ngarawe kan ngomong dia karena kapak sawe urang teh naon. Bere lah banget gini naonna. Pamintana teh banget. Nah, di dalam ibadah haji doanya itu doa memaksa kepada Gusti Allah. Saya berdiri di depan pintu rumahmu gitu kan. Pada waktu doa Mu'tazam itu saya berdiri di depan pintu rumahmu. Jadi banget naonana yakinnya akan ijabah tidak dari hati yang lalai. Doa fi kulil ahwal harus berdoa pada setiap keadaan. Kenipu ngadoa, senang oge ngadoa. Berdoalah dalam setiap keadaan, sedang sakit ataupun sedang lega. Man, barang siapa sarahu yang berkeinginan ayastajiballahu mengijabah Allah lahu kepadanya indah syada'id pada waktu repot wal karobi dan pada waktu ada musibah, ada keliputan. Bayuk sirin doa, perbanyaklah doa firraha pada waktu senang. Hadis riwayat Tirmidzi. Ayat fadl sautahu bainal mukhafatati wal jahri. Merendahkan suara pertengahan antara sembunyi-sembunyi dan berkeras-keras. Kalau tarik dari oke kita lawan dari akhirnya jero hati doa itu pekerjaan lidah juga ya. Saya waktu kecil bangun dahar membaca bismillah kalau sok baca bismillah kan ya cek kurang teh apa teh bawa nanti mah atau sepat in hati baca bismillahnya cek bapak dah baca bismillah mulai pada bayar hati pada bayar jadi kalau berdoa kadang-kadang terbaik bisa dinajrah ada yang perlu diucapkan dan tidak terlalu berkeras-keras karena Allah Maha Mendengar, tidak juga terlalu lembut karena itu ingin menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah.
tulis min wala kasamain tadi nafsan aw anza tahu bi kitabin aw amstasata bi ilmil ghaib illa anjeunna doa lamun urang berkeunangeun kabingung supaya lepas dina kabingung nyata nasaluka ditulis min wala kasamain tadi nafsak aw anza Allahumma inna abduka banu abdika nasihatuna biadi majir bina hukum antul bina qadahu nas'aluka bi kulli ismin wa la kasamain dari nafsa aw anza tau bi kitabin aw saksat tabi bil ilmil ghaibi illa anta ja'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Nabi tatkala perang manihan kabingung sulit, dan itu disebut di sana Asmaul Husna. Malah doa adalah abid minta ka Gusti kusakabeh nami Gusti paniko di papai hiji macana kusadayana nami Gusti. Kemudian mendahulukan puja-puji kepadanya, memang ia kana guru wa ia ka nasta'in dimitilah dina Fatihah ge alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji buat Gusti Allah. Allah kemudian kadamu hamidani abdi, geus muji hamba kami ka kami. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Welas Maha Asih, maka Allah kabalan asna alayya abdi, geus ngalem hamba kami ka kami. Kemudian kita membaca maliki yaumiddin majadani abdi, geus ngahaturkeun hamba kami ka kami. Lamun geus muji geus ngalem geus ngahaturkeun moal dilakoke hamba kami teu karep beta. Maka urang maca iya kana kudu muga ka Gusti abdi ibadah, muga ka Gusti abdi minta pertolongan. Jadi minta pertolongan teh dimimitian heula ku ibadah, dimimitian heula ku muji, dan dina surat eta alhamdulillah jangankan ngobrol dengan Allah, ngobrol dengan Nabi pun sebaiknya mengeluarkan terlebih dahulu apa? Sedekah. Idza najaitum rasulan faqaddimu baina yaday najwahum sedekah. Nah, jadi harus ada pujian. Kemudian mengucapkan shalawat dalam salam kepada Nabi, memilih menyengaja berdoa pada saat-saat ijabah. Saat ijabah itu pada Januari, kemudian di antara dua khutbah orang yang saum sedang berbuka puasa, dan sekarang disebarkan juga kan bahwa buka puasa yang berdasarkan hadis Nabi yang paling kuat adalah zahabat bitoma'u wabtalatil burku wasabatal ajru insya Allah. Nah, bagaimana panggilan nanti Allahumma laka sumtu. Kemudian tidak bersajak-sajak dalam berdoa, tidak usah dirubui ku sajak, sehingga nanti lebih lebih panjang sajaknya ketimbang doanya. Menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan dan wudu sebelum berdoa. Izharul iqtiqad, memperlihatkan kebutuhan, waqti dan kelemahan, wasyaqwa dan pengaduan ila Allah azza wa jalla kepada Allah. Dinyangkeun kebutuhan.
kos pilih terpencet mana yang sekali ya. Sama kemudian kakak kolot ke hati itu pilih terpencet mana mari dibuka mana. Memperlihatkan bagaimana kebutuhan kita kepada Gusti Allah. Tebarkanlah doa untuk banyak orang, kecuali jadi sebaiknya pakai nah itu irhamna urzukna tidak ini tetapi lebih baik Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik berdasarkan hadis Nabi amin wala tufassis. Umumkanlah, tebarkanlah, janganlah kamu hanya khusus kepada seseorang saja. Mintalah kebaikan untuk anak cucu, orang tua, suami, istri, saudara kan ambil kewajiban. Mungkin Gusti pun berdoa bagus, ulama dan juru dakwah, pemerintah dan pembesar ngajar pada khutbah jemaah di Arab itu dimasukkan ke dalam doa-doa untuk para pemuka kita. Mintalah hidayah taufik, diterimanya taubat, dimaafkan segala kesalahan, dihidupkan dan dimandikan dalam Islam. Allahumma ahdina muslimin wa ahdina muslimin wa asna muslimin wa syurna fi zumratil muslimin. Diselamatkan dari neraka. Ada di doa Allahumma ij'alna minal muwahhidin wa aminna minal muwahhidin wa asna minal muwahhidin wa syurna ma'a zumratil muwahhidin. Nama pesantren Al-Muwahhidin di mana caranya. Tapi apa sih orang Arab? Kalau ngobrol dengan orang Arab sok terus bertanya kemarin punya istri berapa? Satu. Anda berapa? Ana minal muwahhidin. Saya dari muwahhidin. Muwahhidin itu semoga pemadikan hiji maksudnya jenengan. Anda hiji ke juga nawa bagus. Kemudian minta juga husnul khotimah dan derajat yang tinggi di akhirat kelak. Doa-doanya bisa, yang paling bagus doa tentu adalah tambah surat yang dari Nabi atau dipetik dari Al-Quran. Bisa juga dibuat doa-doa tersebut diri. Ada sebuah kitab yang berisi doa Zainal Abidin putu Nabi, namanya adalah Shahifah As-Sajadiyah. Jadi kalimat itu sangat indah. Dia ditulis oleh cucu Nabi dan itu namanya adalah Shahifah As-Sajadiyah, lembaran-lembaran ahli sujud. Penghijab doa ini yang harus kita jauhi. Pertama, yang suka menghijab doa adalah ingin cepat-cepat dikabul. Allahumma ihtina doa bismillah. Bibir diseroroke beungeun can kalimat naon? Kalimat ini ya bakal di teh tatoaeun. Geus tatoaeun bari mungkin dengan mah tapi cara lain naon? Beda eureun lain. Nah, itu malah kemudian tidak diijabah. Yustajabu lil abdi, diijabah siapa malam yadu sepanjang dia tidak berdoa biiznin untuk melakukan satu dosa. Ya Allah, habisin obat duit beli alat. Ayah ambil lancur sekali mari dapat al-fatihati rohmi
Saya telah berdoa, tapi saya tidak melihat dijawab. Saya stahsilu. Kemudian dia berhenti, indah dalika wayada doa, dan dia meninggalkan doa. Yang kedua yang menghalangi ijabah doa adalah akul haram. Terlalu banyak memakan yang haram. Berdasarkan hadis yaqul salat bil rajul alladhi yaqumu yadayhi as-sama wa qul ya wa yaqul ya rab wa man hamu haram wa mashraqu haram wa man kasu haram wa qudiya bil haram fa anna yustajabu lillahi. Ini hadis Al-Bahir. Ada laki-laki yang mengangkatkan tangannya ke langit dan dia berdoa, ya Rabb, saya makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya juga dari perkara haram, dan dia diberi makan dengan perkara haram, maka bagaimana dia dijabah? Orang tua Imam Syafi'i ditanya oleh seseorang, kenapa engkau punya anak yang sedemikian cerdas? Imam Syafi'i itu dilihat sangat cerdas. Ada orang bertanya kepada bapaknya, kenapa ini anak ini sangat cerdas? Bagaimana kiat-kiat Anda punya anak yang cerdas seperti ini? Jawaban bapaknya, jangankan perkara haram, perkara syubhat saja tidak pernah saya berikan kepada dia. Ini perkara ini syubhat, saya tidak pernah memberikan perkara syubhat kepada anak saya. Jadi betul-betul anak saya diberi hal-hal yang halal dan yang murni halal. Kemudian apa yang menghalangi doa adalah meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau kita tidak beramar ma'ruf nahi munkar, maka doa kita tidak akan dijawab. Waladhi nafsi biyadi, demi diriku yang ada di dalam kawasannya, latah turun nabil ma'rufi, kamu memerintahkan kepada ma'ruf, walatan harunna anil munkari, dan kamu melarang dari pekerjaan munkar. Atau kalau tidak, layusikan Allah, atau dekat-dekat Allah ayat asal alaikum iqaban minhu. Kalau kau tidak beramar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan mengirim kepada kamu sekalian hukuman daripadanya. Sumatan punahu, dan kemudian kamu berdoa kepada Allah, fala yastajibu lakum, maka kamu tidak akan dijabah. Fala yastajibu, tidak akan dijabah Allah lakum kepada kamu, karena kamu tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa inna masyilah, dan terkait ditanya Ibrahim bin Adham, ma batuna, salah hati nadu dengan fala yustajab lana, maka aku tadi masalah hati mati dijawab. Faqala, maka berkata Ibrahim bin Adham, li'annakum arabtumullaha, karena kamu mengenal Allah, fala tuti'uhu, tapi kamu tidak taat. Qawahu, ke Allah tapi tidak taat. Wa arabtumur rasulah, dan kamu mengenal Rasul, falam tattabi'u sunnatan, tapi kamu tidak mengikuti sunnahnya. Al-Ashrul Awakhir wa Lailatul
diajak ke masjid dari demikian Kak Supermon. Bapak jangan ke kota sekarang ya. Sekarang dari mulai hari ini capek ke kemana aja. Ke kota, ke pasar, nah cina abah terlalu kosong. Nah ini masuk ke pasar itu sulit, bisa-bisa batal kalau ibu capek. Nah ini jalan sudah ditutup sini, tutup sana. Nah itu padahal pada 10 hari terakhir itu sebaiknya jalan-jalan ini lengkap, pasar itu lengkap dan orang sebaiknya di mana berada di masjid. Karena Rasulullah yang kita hidup bil asril al-akhir adalah Rasulullah bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir, malah yang kita hidup di negeri yang beliau tidak bersungguh-sungguh seperti itu pada hari-hari yang lainnya. Nabi Muhammad SAW menghidupkan malam-malam yang 10 terakhir Ramadan ini. Karena Rasulullah tidak dapat al-ashar al-akhir adalah Rasul apabila masuk 10 hari terakhir akhir Laila menghidupkan malam wa aiqadha ahlah dan mengajak apanya? Keluarganya membangunkan keluarganya. Saya Yahya Abdul Rahim Mama Cabayan. Saya mengalami nenek dengan kakek saya tidak mengalami, tapi nenek saya mengalami. Waktu ditanya nenek itu bagaimana kakek mendidik siapa, Mang Dadun, Mang Pidi, Mang Daman dan lain-lain sebagainya, maka nenek menjawab dari jam 1 ke jam 2 lah paling jelek, dan jam 2 saya seolah-olah tidak punya anak. Lama gaduh orok teh di jam 2 dibawa si orok teh usaha ku aki teh ke mana? Ke masjid, kemudian mau pakai lampu geprek, kemudian sholat malam di mana? Di masjid, baru mawa nawan, mawa budak gitu. Sehingga si budak itu berarti dari sejak kecil sudah biasa dalam situasi ibadah. Nah ini coba biasanya lamun geus bageur teh ngundangkeun ulama agama rada berat. Kiai ge resep ngundangkeun santri, ngundangkeun masyarakat, dibatan ngundangkeun pamajikan jeung anak sorangan. Tapi alhamdulillah kalau istri biasanya lebih mudah untuk melakukan ibadah-ibadah ini ketimbang yang lainnya. Kita kembali ke hati lamun. Karena kalau di neraka teh loba itu mana? Dibanding jeung naon? Jeung lalaki dan jumlah awewe teh 55%, lalaki 45%. Bagaimana awewe teh jadi ahli ibadah, ngaji awewe taraya lalakian, tapi ngaji lalaki mah kagaya naon awewe pamanan teh maca Quran bulan Ramadan panglobanan teh awewe tegalkan dua naon dua amatan awewe ngaji jam 2 dikeun jam 4 pamanan teh jam 3:30 jam 1 3:30 itu geus 2 tamatan pamanan lalaki can tamatan aja. Tapi bang begini ngomong batu awewe nah, pada 10 hari terakhir terdapat malam Lailatul Qadar yang sangat agung dan mulia. Kemudian keutamaan Lailatul Qadar. Awas ini sebagai ini Lailatul Qadar
lebih baik kita mengambil dua pemahaman. Seolah-olah pada bulan Ramadan ini ada dua istilah Lailatul Qadar. Satu dalam pengertian Lailatul Qadar yang menunjukkan mulai diturunkannya Al-Quran, yaitu disebut sebagai nuzulul Quran, yaitu pada tanggal 17 Ramadan berdasarkan ayat Al-Quran, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, itu tanggal 17 Ramadan. Sehingga kalau kita memperingati nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Nah, nuzulul Quran ini suka disebut sebagai juga Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar yang kita dimintakan untuk mencarinya. Kalau mencarinya berarti tidak perlu 17 Ramadan, malah dicarinya itu harus pada hari-hari ganjil, pada itu mah Lailatul Qadar yang kita dimintakan untuk megang setelah sunnah malam sunnah, megang Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar. Pada malam ini Allah menurunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia. Malam yang dimuliakan oleh Allah dengan ucapannya wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam ini turun para malaikat, sedangkan tidaklah turun para malaikat itu kecuali dengan kebaikan, barokah dan rahmah. Malam yang penuh keselamatan dengan makna keselamatan dan iqab dan adab. Lebih dari keselamatan yang bisa dicapai dengan ketaatan ibadah kepada Allah yang selain dari ibadah pada malam Lailatul Qadar. Untuk menuju keutamaan malam ini Allah menurunkan suatu surat khusus, yaitu surat Al-Qadar. Barang siapa yang menghidupkan malam ini dengan ibadah, maka Allah akan mengampuni semua dosanya. Nanti mungkin bapak-bapak ada sebagian yang kekeh yang disebut i'tikaf itu adalah masuk pada tanggal 20 kemana atau tanggal 19 malamnya, malam tanggal 20 harus sudah melakukan i'tikaf di masjid dan tidak pulang ke rumah sampai keluar dari masjid untuk melakukan sholat Idul Fitri. Tapi kalau itu dilakukan oleh semua orang pada saat sekarang ini, di mana masih banyak orang yang bekerja dan lain-lain sebagainya, di pabrik, di kantor dan lain-lain sebagainya, maka kita lebih berpendapat bahwa i'tikaf itu walaupun hanya sedetik bisa saja disebut sebagai i'tikaf. Jadi banyak sekarang orang i'tikafnya itu hanya malam saja, pagi-pagi dia pergi kemana? Ke kantor, sore dia kembali lagi, masuk lagi ke masjid. Jadi pagi-pagi dia jadi boleh-boleh saja seperti itu. Yang penting kita menghidupkan pada malam-malam 10 hari terakhir. Malam Lailatul Qadar ini ada pada 10 hari terakhir. Lebih khusus lagi pada malam ganjil pada 10 hari terakhir, 21, 23, 25, 27, 29. Lebih fokus lagi pada malam ke-27. Tapi lamun aya perbedaan Muhammadiyah dan Persis dengan mengenai tanggal, jadi ada bingung orang sebenarnya tanggal 27, tanggal 26. Kalau awal mana awal Ramadannya berbeda mana apa ini lah mungkin dia bisi dia 27 apa nih 28 bisi 27 kayaknya mah. Nah, jadi
usahakan dia tolong lah selama tolong diantarkan tolong diarahkan yang penting ini amal benar. Kemudian jangan mengkhususkan ini mencari Lailatul Qadar pada malam tertentu, malam 27 makanya pada tiap-tiap tahun. Namun perlu diacak karena tidak sama Lailatul Qadar itu pada tiap-tiap tahun. Tahun dia malam 27, tahun ke malam 25, tahun ke malam 23 bisa saja terjadi. Qala Shahibu Fathil Bari berkata penyusun kitab Irsyadus Sari ala Syarih Fathil Bari syarah Imam Bukhari Abdul Aqwal pang rojina pang ukur ulama anaha yang kita Lailatul Qadar dibimbing dina malam ganjil minal asril awakhiri dan 10 hari terakhir wa annaha dan sesungguhnya Lailatul Qadar itu tantakilu berpindah-pindah, tidak terus menerus pada malam 27 pada tahun 5 mungkin pada malam mata tahun ini pakai kami pasti benar. Isilah malam itu dengan doa, ibadah dan doa, terutama doa ini yaitu Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Juga perbanyak khusyuk, wudu, menangis, merendah di hadapan Allah. Selamilah maknanya. Jauhilah bid'ah yang berkaitan dengan ibadah pada malam seperti itu, seperti doa berjamaah atau ibadah khusus yang tidak berdalil atau membuat perayaan menyambut Lailatul Qadar. Masa menang percon bahwa kiting nggak usah. Ibadah-ibadah yang tersebut di atas sebaiknya dilakukan di masjid. Inilah yang disebut dengan iktikaf. Inna Nabi sallallahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu karena ada Nabi yang takibu beriktikaf al-ashr al-akhirah 10 hari terakhir min Ramadana dari bulan Ramadan.